Biro Project BEM FEB UI 2021. Nah, hari ini kita bakal main games Never Have I Ever seputar dunia saham. Asiknya lagi, hari ini gue gak bakal sendirian, jadi bakal ditemenin sama teman-teman lainnya. Halo teman-teman, kenalin gue Philip Jeremy, gue dari tim Sukor Sekuritas, selaku Financial Educator dan Technical Analysnya Sukor. Nama gue Kevin Hizkia Simatupang dari jurusan akuntansi angkatan 2019 dan saat ini gue di BEM FEB UI diamanahkan sebagai Kepala Departemen Olahraga BEM FEB UI 2021. Halo teman-teman, kenalin nama gue Danis Ilham Budiman, biasa dipanggil Danis dari Ilmu Ekonomi angkatan 2020. Dan saat ini gue di BEM FEB UI sebagai staf dari Departemen Adkesma. Oke, jadi sebelum main game, boleh nih kita bahas tipis-tipis dulu kali ya tentang kalian dengan dunia saham. Jadi yang pertama, tujuan kalian beli saham tuh apa sih? Oke, mungkin dari gue ya. Kalau dari gue sendiri, tujuan awal beli saham tentunya selain mencari profit, ya gue buat belajar juga sih. Karena kebetulan ada beberapa matkul yang gue ambil di kampus, itu relatable banget sama dunia saham. Jadi istilahnya learning by doing gitulah. Kalau gue sendiri, tujuan gue beli saham tuh apa sih? Mungkin tentu dong apalagi dan apa bukan, pasti pengen cuan dan pasti pengen profit dari saham. Nah kalau untuk gue sendiri, karena gue waktu itu mulai pas banget COVID lagi rame, waktu itu kuliah gue lagi berhenti dulu bentar, jadi gue banyak waktu luang dan gue lagi mencari cara kenapa nggak kita coba make passive income selama lagi nggak ada kegiatan, dan saham menjadi salah satu jawaban gue. Oke, lanjut kali ya ke pertanyaan kedua. Sejak kapan kalian terjun ke dunia saham? Oke, kalau dari gue sendiri, pertama kali beli saham itu di pertengahan 2020, itu pertama kalinya. Jadi hitungannya gue masih baru sih di dunia saham. Kalau nggak salah, gue tuh bikin RDN itu pertama kali sekitar bulan Oktober 2020. Jadi masih orang baru lah ya di dunia saham sama kayak Mas Kevin. Kalau dari gue sendiri juga masih baru banget di dunia saham. Akhir tahun 2019, waktu pandemi COVID lagi rame-ramenya banget. Oke, kalau misalkan Kak Philip sama Kak Kevin udah bisa beli apa aja tuh dari keuntungannya? Kalau dari keuntungan saham sih ya nggak begitu banyak, cuman kayak nambah-nambahin duit jajan. Terus habis itu kalau misalnya nongkrong sama teman-teman ya itu masih bisa lah pakai duit yang gua ambil dari profit di dunia saham gitu. Lumayan banget bisa nambahin nih uang buat nongkrong sama teman-teman, terus beli barang-barang yang sifatnya lebih konsumtif, semuanya gue beli lewat profit dari saham. Oke, kalau Danis nih, pernah rugi nggak sih? Aduh, kalau ditanya pernah rugi apa enggak, pasti pernah dong. Apalagi gue tuh beli saham tuh modalnya dikit kan, dan mayoritas portofolio gue tuh masih merah. Jadi mungkin kalau dibilang untung belum. Oke deh, sekarang kita bakal lanjut ke game Never Have I Ever-nya ya. Jadi nanti masing-masing pemain akan menjawab I have kalau pernah mengalami hal tersebut, atau I have never kalau nggak pernah mengalami hal tersebut. Nah, caranya itu dengan menunjukkan kertas yang telah tersedia. Nantinya boleh banget nih kita lanjut dengan penjelasan atau sharing dari masing-masing pemain. Langsung aja yang pertama, Never have I ever bangun pagi buat beli saham. Kalau gue tuh sebenarnya antara I have never sama I have ever sih. Soalnya niat buat bangun paginya pernah, tapi realisasinya nggak bangun pagi. Soalnya gue susah bangun pagi, jadi jatuhnya nggak pernah lah kalau gitu. Oke. I have ever dong, kayak pernah tuh gue, apalagi kalau jam bursa saham buka kan, kayak sekitar jam 9 gitu, gue selalu pantengin tuh aplikasi sekuritas gue maupun RTI bisnis buat mantau gimana sih perkembangan grafik hari ini. Kalau gue sendiri, gue I have banget, even sampai sekarang pun, sampai tadi pagi pun gue masih suka banget beli saham pagi-pagi, karena gue sebagai technical analyst dari Sukor, jadi udah bagian dari pekerjaan gue untuk mantau market setiap hari, kemudian kasih stock pick juga buat cuan troopersnya Sukor Sekuritas. Oke, lanjut nih, yang agak seru dan mungkin ada beberapa yang bisa ngalamin nih. Never have I ever pernah cut loss, ternyata besoknya harganya naik nih sahamnya. Wah, gue puji Tuhan banget, alhamdulillah belum pernah sih. Kayak itu sakit banget soalnya cuy, kalau misalnya ngalamin. Gue tuh pernah kayak, jadi harga saham yang gue pegang turun, terus kayak gue mikir ya udahlah cut loss aja gitu. Untungnya tuh habis itu makin turun lagi gitu. Jadi kayak mudah-mudahan sih nggak pernah ya ngalamin kayak gini, karena sakit banget menurut gue. Sakitnya tuh wah
bisa bawa mulu dah di pikiran. Waduh, gitu. parah banget ya. I have ever, karena gue sering banget tuh terjadi kayak gitu-gitu, apalagi kalau gue beli saham tuh ikut-ikutan temen kan, jadi kayak temen gue kayak cut loss ini udah merah banget nih, ya udah gue cut loss, saya nggak tahu ya besok kan naik, ya udah deh. Kalau gue I have banget karena sebelum gue belajar technical analysis sering banget gue beli saham, kemudian sahamnya kalau ada di technical analysis ada yang kita sebut support dan resistance, titik di mana harga memantul berbalik arah. Nah, mungkin buat gue waktu itu yang belum ngerti banget soal support dan resistance, gue malah jual harganya persis di titik di mana ada support kuatnya. Jadi persis begitu ada di support kuatnya, gue jual barang gue, ternyata besoknya harganya naik gila-gilaan. Sebagai trader pasti pernah banget. Oke, lanjut. Never have I ever pernah beli saham IPO? Pasti dong, pernah. Soalnya ini baru rame nih. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu perusahaan yang baru gue publik. Terus kayak gue karena rame juga diomongin dan akhirnya gue beli. Ya, mungkin semuanya udah tau lah itu saham dari BUKA. Kayaknya I have never sih, kayak jujur aja gue sebagai trader pemula itu kayak kurang tahu gimana sih cara beli saham IPO, jadi kayak gue selama ini tuh nggak pernah beli saham IPO. Kalau gue sendiri, gue pernah juga baru-baru banget ini beli saham IPO. Sahamnya sama kayak saham Kevin, saham Bukalapak. Karena itu saham e-commerce pertama ya yang listing di IDX kita nih. Nah, terus juga IPO itu apa sih sebenarnya? IPO itu adalah initial public offering. Itu adalah dimana suatu perusahaan sahamnya bisa diperjualbelikan nih. Jadi mungkin kan ada banyak perusahaan nih di Indonesia, tapi nggak sahamnya bisa kita punya sebagai masyarakat Indonesia. Nah, melalui IPO atau initial public offering ini, kita bisa menjadi bagian atau memiliki suatu kepemilikan dari perusahaan tersebut nih. Makanya disebut initial public offering, dibuka secara umum ke publik begitu. Oke, lanjut. Never have I ever all in one ke saham? I have never. Karena gue di kampus diajarinnya buat ngediversin saham gue gitu ya. Kan gue bilang learning by doing. Jadi apa yang gue pelajarin itu yang gue terapin di dunia saham gitu sih. I have, karena gue tuh kan orangnya FOMO-an gitu, sering FOMO. Apalagi gue beli saham tuh sama temen-temen gue kan. Jadi kayak kadang kalau misalnya ada saham yang menurut gue bakal naik nih, ya udah gue all in dong ke saham itu. Tapi kadang tuh it turns out to be disaster. Kalau misalnya saham itu merah, ya udah tuh modal gue berkurang semua. Kalau dari gue sendiri, I have never juga, karena untungnya dari pertama kali udah diajarin untuk diversifikasi kayak tadi yang Kevin bilang ya. Dan terbukti ya kayak yang tadi Dani sebutin, ada kemungkinan kalau saham kita all in di satu saham dan saham itu turun, gak ada yang bisa nge-cover loss kita di satu saham itu. Itu salah satu pentingnya diversifikasi. Mau kita trading, mau kita investing, diversifikasi itu penting banget. Biasanya gue sendiri di portfolio gue cuma nyimpen 5 saham aja. Jadi kalau misalnya loss gak terlalu dalam ke overall portfolio, tapi kalau misalkan naik tetap kerasa upside-nya. Makanya gue cuma punya 5 saham gitu. Oke, lanjut. Never have I ever beli saham blue chip? Pastinya lah, ini tuh saham blue chip tuh saham yang misalnya nih kayak gue nabung terus tujuan gue buat beli saham lagi, ya gue beli saham yang blue chip kayak gitu. I have, kayak gue inget banget tuh waktu pertama kali saham blue chip yang gue beli itu saham BBNI. Dan mulai sekarang berdasarkan dari pengalaman gue yang tadi rugi mulu, gue selalu nih beli saham yang fundamentalnya bagus biar kedepannya itu cerah lah masa depannya. Kalau gue I have banget karena saham pertama yang gue beli itu sama juga saham banking, tapi gue beli BBRI bukan BNI. Nah, saham blue chip itu apa? Saham blue chip itu saham yang secara fundamental, yang seperti yang tadi udah disebutin sama Dani, secara fundamental perusahaannya itu bagus ya. Jadi perusahaan blue chip itu perusahaan-perusahaan yang biasanya besar banget dan deket banget ke kehidupan keseharian kita nih. Misalnya BCA semua orang tahu, Indofood, Indomie semua orang tahu. Itu beberapa contoh saham-saham blue chip gitu. Oke, selanjutnya. Never have I ever beli saham karena takut FOMO? Ini gue pernah sih kayaknya dulu pas awal-awal banget. Mungkin kayak di pertengahan 2020 itu kan emang rame juga ya orang belajar saham karena masih baru kena dampak pandemi COVID, nggak tahu mau ngapain, akhirnya udah belajar saham gitu. Nah dulu tuh yang lucunya kayak teman-teman gue pada beli nih satu saham, terus gue kayak ya udah ikutan kali ya. Terus habis itu gue langsung kayak harga sahamnya turun, gue ngerasa kayak wah berarti gue nggak bisa kayak gini lagi nih. Makanya semenjak gue beli saham gara-gara FOMO itu, gue selalu
coba nganalisis dulu nih sebelum ngebeli saham kayak gitu. Gue pernah banget, apalagi yang seperti gue katain gue bilang sebelumnya, gue tuh beli saham tuh sama teman-teman gue kan, kayak banyak nih teman gue yang beli saham ini nih lagi naik, ya udah gue ikut beli dong, ikut-ikutan, ya gitu sih. Tapi ya nggak baiknya ya biasanya saham-saham yang kayak gitu tuh gampang turunnya karena terlalu hype. Kalau untuk gue sendiri, I have banget FOMO karena gue kerja di sekuritas, jadi gue dikelilingi sama orang-orang yang kenal nih sama direksi-direksi perusahaan ya. Jadi ayo beli saham ini. Apalagi kita sekarang udah hidup di era digital banget, dimana kita bisa dengerin di Clubhouse, bisa di Telegram, bisa dari story IG. Kita gampang banget kepengaruh sama orang nih. Apalagi sekarang banyak banget saham yang suka dipom-pom sama artis-artis ya. Jadi gue pernah banget FOMO beli saham. Oke, berarti banyak banget nih yang pernah mengalami FOMO ini ya. Oke, lanjut. Never have I ever untung di atas 20% per tahun. Aduh, bingung nih mau I have never apa I have ever ya. Kayak I have never sih, mending I have never dulu. Soalnya gue masih baru juga, masih ya setahun lebih dikit lah. Jadi mungkin kalau sampai 20% kalau hitung-hitung kayak tipis-tipis ke enggak sih. Cuman ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu gue makin banyak belajar ya bisalah di atas 20%. Gue I have never sih, karena gue pernah tuh satu saham kayak misalnya ARA tuh untung sekitar profit 25%. Nah tapi itu masih floating profit, belum gue take profit. Jadi gue tahan terus tuh, belum gue take. Tapi terus akhirnya saham itu merah lagi deh. Jadi nggak sempet gue ambil untungnya lah. Kalau gue I have karena waktu itu pertama kali saham yang bikin gue tertarik untuk trading itu karena saham pertama yang gue beli itu BBRI ya. Waktu itu BBRI harganya sekitar 2.700-an karena waktu itu karena pandemi COVID banyak banget blue chip yang lagi murah banget waktu itu. Nah waktu itu gue beli BRI di harga 2.700-an. Sekarang BRI harganya udah di sekitar 4.000-an lagi. Jadi gue pernah banget untung 20%. Keren banget. Aduh, sedep banget tuh Kak tadi. Lanjut kalian, never have I ever pamer portofolio di sosial media. Kalau gue kayak I have never sih. Gue nggak pernah. Soalnya gue bukan tipikal orang yang apa ya, kayak pengen ngeceng-cengin orang gitu. Misalnya portofolio gue lagi hijau nih, gue pengen nunjukin ke orang-orang nih gue lagi hijau. Nggak mau sih. Lebih baik kayak yaudah porto gue biar gue aja sendiri yang ngurus dan gue aja yang tahu gitu. Kalau gue I have ever sih pamer portofolio ke medsos, apalagi pas kalau saham gue lagi, porto gue lagi hijau-hijaunya gitu kan, kayak sering banget ya gue share ke snapgram terutama biar teman-teman gue beli ikut FOMO juga, hijau nih beli kali gitu sih. Kalau untuk gue sendiri, gue juga pernah, gue I have banget pamer porto di story IG ya waktu itu kayaknya. Karena waktu itu ada satu saham yang gue udah pegang lama banget, terus banyak diraguin sama orang, ternyata bener analisa gue bahwa harga sahamnya naik. Jadi ya sekali-sekali lah kita sombongin di IG. Oke, jadi pamer kehasilan kalau analisis gue bener nih gitu ya. Oke, berarti game kita Never Have I Ever ini udah selesai nih teman-teman semua. Jadi mungkin aku bisa agak simpulin dikit. Jadi setiap investor ini punya habitnya masing-masing sesuai dengan diri mereka sendiri. Mungkin dari yang bangun pagi buat beli saham, terus ada juga yang udah beli saham gorengan, IPO, dan hal-hal lainnya. Nah, bagi kalian yang masih baru terhadap investing, jangan lupa untuk diversifikasi saham kalian, belajar technical analysis, dan cari tahu lebih tentang saham yang akan kalian beli. Oke, mungkin Kak Philip ada yang mau ditambahin? Oke, mungkin buat gue sendiri yang pesan gue, sesuaikan saham yang kalian beli sama waktu dan risk profile yang kalian punya. Jadi kalau misalnya kalian mahasiswa atau kalian punya part time job dan gak ada waktu buat pantau, jangan masuk di saham-saham yang harganya terlalu fluktuatif. Karena kalau nyangkut, bakal nyangkut dalam karena gak dipantau. Nah, bisa juga kalian nggak punya waktunya nih, boleh beli saham-saham blue chip, saham-saham yang harganya nggak terlalu fluktuatif tapi tetap returnnya oke, tetap di atas instrumen investasi yang lain. Nah, dan jangan lupa juga buat yang trading, stop lossnya dijaga terus, kalau bisa dipasang di sistem, jangan sampai loss lebih dari yang seharusnya kalian loss gitu. Oke, berarti udah selesai nih acara kita.
Thank you Kak Kevin, Dennis, dan Kak Philip atas waktunya. Thank you juga buat Sukor yang sudah berkolaborasi dengan BEM FEB UI di tahun ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah dalam perkataan. Semoga kita bisa main-main lagi ya dalam waktu lainnya. Jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe YouTube BEM FEB UI 2021. Bye-bye!